Halo semuanya, aku Magdalena. Dengan rendah hati, di sini aku mau minta maaf atas pernyataanku dalam video podcast bersama Samuel Chris yang akhirnya memberikan kesan negatif dan salah penafsiran. YouTuber sekaligus food vlogger MG Dalenaf minta maaf usai viral lantaran dituding syuting di warung makan tanpa bayar. MG Dalenaf juga klarifikasi kalau dia selalu menawarkan inisiatif bayar makanan setiap syuting di pelaku UMKM. Halo semuanya, aku Magdalena. Dengan rendah hati, di sini aku mau minta maaf atas pernyataanku dalam video podcast bersama Samuel Chris yang akhirnya memberikan kesan negatif dan salah penafsiran banyak pihak di media sosial beberapa hari terakhir ini. Tentu itu semua tidak mewakili bagaimana aku dan tim dalam 8 tahun terakhir ini benar-benar berjuang dengan tulus mendigitalisasi ribuan UMKM kuliner di Indonesia. Maka dari itu, di sini aku ingin menjelaskan prosedur nyata ya bagaimana aku dan tim membuat konten yang telah dilakukan selama ini. Perlu dipahami sebelumnya, untuk bekerja sama dengan media MG Dalenaf ya, terdapat dua sistem, yaitu periklanan atau endorsement dan juga review secara sukarela, di mana pelaku usaha tidak dipungut biaya apapun sama sekali. Dan di sini aku menjelaskan secara detail prosedur bagaimana kerjasama review sukarela itu dilakukan. Dimulai dari tim MG Dalenaf akan melakukan riset dan kurasi objektif terhadap UMKM yang mau dituju. Kemudian tim MG Dalenaf akan meminta perizinan syuting kepada pelaku usaha baik melalui WhatsApp atau SMS resmi. Begitu pula dengan kunjungan langsung. Tim akan memperlihatkan portofolio media MG Dalenaf. Salah satu instrumennya adalah jumlah followers, supaya pelaku usaha tersebut mengerti bagaimana manfaat digitalisasi dari media MG Dalenaf. Dan tahap ini hanya dilakukan untuk meminta perizinan syuting saja. Kemudian setelah mendapatkan izin, aku dan tim akan melakukan review tanpa memungut biaya apapun dan tentunya selalu berinisiatif untuk membayar makanan yang direview. Kemudian konten akan ditayangkan dengan tujuan membantu meningkatkan brand awareness serta penjualan dari UMKM tersebut. Semoga melalui penjelasan ini tidak terjadi lagi kesalahpahaman, dan tentunya sekali lagi aku meminta maaf dan pastinya berterima kasih kepada kalian semua yang telah memberikan kritik dan saran yang pastinya menjadi evaluasi untuk aku dan tim. Dan apapun yang terjadi, aku tetap akan semangat untuk membantu mendigitalisasi UMKM kuliner di Indonesia. Berarti selama ini kan kalau aku makan di restoran aku bayar. Itu bukan kewajiban aku untuk bayar. Itu karena inisiatif aku tinggi. Tahu gua itu kalau habis makan bayar itu bukan inisiatif gitu ya, itu emang kewajiban. Lu udah makan, udah disuguhin di warung ya bayar gitu. Tapi mungkin di pandangan kakak ini beda, itu tuh sebuah inisiatif gitu ya. Terus gue gak nemu titik terangnya cuy. Dari video yang kemarin yang viral sama dia klarifikasi ini, gue gak nemu titik terangnya. Maksudnya dia cuma menjelaskan peraturan-peraturan yang dia buat sama timnya. Kalau buat titik terang video yang kemarin viral, gue gak nemu. Enak ya jadi food vlogger ya, ke tempat makan, ke restoran gitu, bisa nunjukin jumlah followers. Lah kita, bisanya apa? Nunjukin isi dompet. Sisa segini bang duitnya bang, apa ada lauknya, yang penting dapet nasi sama kuah. Tapi jujur ya, gue dulu sering kok nontonin konten Mbak Magda, dan emang bagus kok menurut gue. Gak yang jelek dan gimana, tapi mungkin emang lagi gak rezeki aja, dan ngomongnya salah, makanya blunder kayak gitu. Wajar kalau orang protes dan banyak restoran yang gak mau nerima tuker sama engagement. Ya karena orang bisnis makanan kan nyari duit mbak, ya kan bukan nyari followers, bukan nyari viewers gitu. Beda sama food vlogger. Emang paling bener kalau nanti lain kali dateng gitu ke UMKM, ya mending bayar aja lah 200.000, 300.000. Apa artinya sih buat food vlogger? Tapi buat UMKM itu kan berarti banget gitu duit segitu. Kan better gitu juga ya. Kita food vlogger misalnya food reviewer ya bayar keluar duit ya buat makanan, buat UMKM. Bukan kayak misalnya contoh pejabat gitu kan, hartanya nggak tahu dari mana, beli barang mewah, ternyata barangnya KW. Ya bapaknya bener sih, kan si sosnya tidak diundang sebagai review makanan di situ, jadi ya bayar dong. Sebenarnya ada alternatif lain sih kalau mau makan gratis. Misalnya kalau bulan puasa gini nih, coba deh ke masjid. Kalau memang domisili Jakarta, coba di Istiqlal gitu. Pasti dikasih kurma, dikasih makan gratis, terus sholat maghrib berjamaah. Syukur-syukur kalau sampai terawih, pahala banget tuh, ya kan?
Tapi kalau sesnya non muslim, misalnya Kristen gitu ya, coba sering-sering ke gereja sih, siapa tahu dapat wine. Kabarnya gitu. Jadi banyak opsi kok buat dapat makan gratis. Nah, dari fenomena ini lo pada jadi belajar kan bahwa untuk menjadi seorang artis dan konten kreator di Indonesia itu nggak semuanya kaya dari lahir. Ada banyak orang yang merintis karirnya dari bawah banget, dari scratch untuk jadi seorang konten kreator. Dan apa yang dilakukan si Mbak ini sebenarnya tuh berusaha untuk B2B gitu, business to business. Cuman caranya salah. Mbaknya bilang ini tidak ternilai bla bla bla. Mbak, mohon maaf, kembang lo, wangi lo. Gak kayak gitu. Harusnya lo kenalin diri lo bilang baik-baik ke dia. Kalau misalnya ditolak ya udah, telen, pindah, lo bayar makanya, jangan ngamuk. Lo sebarin ke podcast, yang ada lo dirujak. Makanya lo pade ya, buat orang-orang yang jadi konten kreator udah punya banyak followers nih, ratusan ribu bahkan jutaan, sekolah makanya. Kalau perlu Miki bayar Miki juga, karena orang itu jual-jual makanan tidak seberapa juntungnya dong. Kasian juga kalau Miki juga gratisan, apalagi kalau misalnya ngajak teman-teman tak semua makan di situ. Kalau orang jual makanan itu tidak seberapa juntungnya. Syukur-syukur kalau dapat untung itu satu porsi 10.000. Syukur-syukur. Mana biaya karyawan, mana sewa tempat, belum lagi lampu, belum lagi bahan-bahan makanan pada naik. Jadi ya saling mengerti saja. Jadi kalau misalnya pun dalam perjanjian di awalnya itu kita nggak disuruh secara gratis, ya sudah cari tempat yang bisa gratis begitu, karena memulai usaha juga nggak gampang. Takutnya yang kemarin kita tempat tinggal itu untuk bikin vlog itu memang orang yang baru berjuang di bisnisnya begitu, nah karena nggak gampang bangun bisnis, apalagi kalau orang cuma modal nekat begitu. Gini nih, yang gak gue suka dari orang sudah terkenal, tau gak? Kok bisa ya dia terfikirkan tersulut dalam hatinya buat ngomong kayak, seandainya lo bayar, lo bisa bayar gue berapa? Sebenarnya Magda ini cukup bagus untuk review makanan-makanan ya, karena dia salah satu food vlogger juga yang terkenal. Maksudnya cukup dikenal banyak orang. Tapi poinnya adalah gak semua orang tuh kenal lo. Itu bisa jadi pembelajaran untuk semua orang yang udah terkenal, bahwa kita tuh tidak dikenal semua orang. Jadi bersikaplah sewajarnya, sepantasnya. Apabila kamu ingin dihargai, hargailah orang lain. Apalagi kamu merasa kamu udah terkenal. Gue selalu ingat kata-kata bokap gue kalau soal makanan itu jangan pernah ribet, karena kita harus menghargai makanan. Apabila kita bekerja sebagai food vlogger, bayar makanan yang akan kita review. Kecuali kamu diundang, baru gratis.